Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Salvianti dari kelas 12-3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SKL. Apa sih SKL itu? SKL itu singkatan dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Maksudnya gimana sih? Jadi, misalnya itu saya akan melarutkan gula dengan air panas dalam jumlah yang berbeda. Jadi, ada 2 gelas larutan gula, yaitu gelas yang pertama, saya melarutkan 3 sendok teh gula dengan 500 ml air. Sementara itu, untuk gelas kedua, saya melarutkan 5 sendok teh gula dengan jumlah air yang sama, yaitu 500 ml juga. Karena gula merupakan zat terlarut dan jumlahnya lebih banyak dari gelas kedua, maka sifat koligatif larutan gelas kedua akan lebih besar dibandingkan sifat koligatif larutan di gelas pertama. Sifat koligatif larutan itu ada 4 macam, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, di sini itu saya akan membahas 3 saja, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, serta kenaikan titik didih. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Lalu, apa bedanya sih antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kok bisa sih? Nah, hal ini itu karena larutan elektrolit dapat menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Contohnya yaitu larutan garam yang disebut NaCl. Coba kalian perhatikan peristiwa kimia di bawah ini, yaitu NaCl plus H2O menjadi Na plus Cl-. Nah, dari reaksi di atas, terlihat bahwa jika sebuah senyawa NaCl dilarutkan ke dalam air, maka akan dihasilkan ion Na plus dan ion Cl-. Dengan demikian, kita mendapati bahwa jumlah ion terlarutnya menjadi 2 ion. Sementara itu, larutan non-elektrolit kebalikannya. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik karena molekul-molekul terlarutnya tidak terionisasi di dalam larutannya. Hal ini menyebabkan tidak terbentuknya beda potensial dalam larutan, sehingga listrik tidak dapat mengalir. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula seperti glukosa, sukrosa, maltosa, dan urea, yaitu CON2H4, serta larutan alkohol seperti metanol, etanol, dan propanol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku beserta contoh kasus dari masing-masing. Penurunan tekanan uap yaitu terjadi ketika zat terlarut yang tidak menguap dilarutkan ke dalam zat cair, sehingga mengurangi penguapan molekul-molekul zat cair. Contohnya yaitu botol minum yang berisi air panas. Nah, ketika seseorang mengisi botol tersebut dengan air panas, botol tersebut akan memiliki uap. Peristiwa ini menandakan adanya proses penguapan dan penurunan tekanan uap dalam botol tersebut. Kenaikan titik didih yaitu terjadi ketika titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Hal ini terjadi karena zat pelarut yang ditambahkan ke dalam pelarut tidak mudah menguap. Contohnya yaitu saat penggunaan panci presto. Nah, saat seseorang memasak menggunakan panci presto, bahan yang keras yang dimasak akan lunak dalam waktu yang cukup singkat. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, contohnya yaitu musim dingin dengan keadaan air laut. Nah, ketika musim dingin, air laut tidak membeku secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan kandungan garam yang terdapat di dalam air laut sehingga membuat suhu air laut berada di bawah titik beku air murni. Itu tadi penjelasan mengenai penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, serta penurunan titik beku. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai redoks. Redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi oksidasi, yaitu reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron antara molekul-molekul. Reaksi redoks terjadi ketika suatu zat kehilangan elektron yang disebut oksidasi dan zat lainnya mendapatkan elektron yang disebut reduksi. Reaksi redoks dapat didefinisikan melalui konsep bilangan oksidasi yaitu biloks, yang menunjukkan apakah suatu unsur dalam senyawa tersebut kehilangan atau mendapatkan elektron dalam reaksi.
Contoh soal reaksi redoks. Contoh soalnya yaitu CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Nah, reaksi redoksnya yaitu CuO menjadi Cu. Cu ini dioksidasi dari Cu2 plus menjadi Cu yang disebut hasil reduksi. H2 menjadi H2O. Nah, H2 ini dioksidasi dari H- menjadi H+, yang disebut hasil oksidasi. Reduktornya yaitu H2. Nah, karena ia memberikan elektron yang disebut reoksidasi. Nah, oksidatornya yaitu CuO, karena ia menerima elektron yang disebut direduksi. Nah, kesimpulannya yaitu H2 merupakan reduktor, CuO merupakan oksidator, nah Cu itu merupakan hasil reduksi, dan H2O merupakan hasil oksidasinya.